negatif, silakan bisa datang ke pasokan ini. Beberapa LNDH sudah sering datang ke kita. Ini juga boleh. Kalau tidak ada anggaran, yang penting ada ongkos datang ke sini, nanti kita latih. Tapi makan minum bawa sendiri. Kalau yang latihannya punyanya Bapetan, dapat rompi, kopi, uang saku, minum gratis, makan minum gratis. Silakan juga bisa daftar, nanti daftarnya penuh dengan samping itu, Mikrobakter juga nanti bisa berfungsi sebagai pengganti IM 4 ya. Jadi lebih cepat begitu. Kalau Mikrobakter ini cukup sekali, jadi kita cuma punya biang sekali, itu bisa terus didadakan, sehingga untuk teman-teman petani yang biasanya berat menggunakan pupuk kimia ini bisa menjadi alternatif. Mancing bisa hari ini dulu 15 menit, kata Pak Iwan bisa selesai pengenalan. Nanti kalau berminat lebih lanjut bisa lewat telepon, bisa mengolah pupuk atau mempercepat proses pupuk bisa digunakan. Kita langsung aja biar nanti cepat. Saya berjanji sama Pak Heru hanya seperempat jam. Yang dimaksud biangnya ini ya Pak Iwan ya? Ini biangnya. Bisa bertani dengan mudah dan murah karena petani itu sekarang mungkin ada yang tanyakan kenapa sisanya apa? Phosphate and Baker. Yang 50, kurang lebih 50% itu semua pakai. Cuma kadang kalau yang sudah didenkan kan nanti kan timbul biaya, misalnya diajarkan. Tujuan kami tidak mematikan pasaran itu, tidak ya. Kami hanya bertujuan para petani itu bisa bertani dengan mudah dan murah, karena petani itu sekarang hasilnya sedikit penghasilannya. Kami Bapetan cuma kasihan karena mereka itu penyangga negara kita. Ya. Bahan-bahannya kita hanya simulasi saja deh. Dan untuk pengembangannya haram. Yang kedua catat mungkin ada yang ditanyakan kenapa pupuk organik kok pakai urea. Yang kita ambil bukan 7N-nya, tapi ada apanya ini? Urea itu kandungannya 46% N. Sisanya apa? Fosfor. Yang 50, kurang lebih 50% itu atau tetes tebu. Nah, ini sudah ingat. 50% itu amonia. Biar diambil amonianya. Amonia saya karena apa? Mikrobakter makanannya amonia. Jadi kalau nggak ada urea bisa ada yang lain yang mengandung amonia.
Kita ngambil urea karena yang bahan yang paling murah, tingkat petani paling murah dan mudah didapatkan. Ukurannya untuk ini 100 liter ya, misalnya 100 liter urea itu 3 kilo. Kalau di lapangan kita biasanya tidak pakai kiloan, Pak, pakai gayung yang 1 literan. Gayung yang 1 literan itu kira-kira sudah 1 kilo. Garamnya garam kerosot ya, karena yang masih alami. Ini juga 3 kilo. Ya itu setengah. Tes tebu molase. Hidrofaktor. Setengah gelas saja. Gelas belimbing. Yang 100 ini kan 100 liter. Untuk 100 liter setengah gelas. Tinggal mau mempercepat. Setengah gelas. Nanti saya ulangi untuk urea 3 kilo, garam kerosotnya 3 kilo, tetes kebunya setengah gelas. Garam kerosotnya 3 kilo, tetes kebunya setengah gelas. Dan kalau seperti ini nanti tinggal kasih air, kita aduk. Waiting for connection. Ini tambahkan air. Masukkan 3/4 airnya. Udah jadi baunya kayak gimana? Kalau udah jadi baunya kayak ciu. Oh enak dong. Oh, kurang 100 liter ya? Untuk ukuran 100 sampai 150. Biangnya terbuat dari apa, Pak? Ini itu perbanyakan bakteri nitrobakteri. Biasanya nanti biar jadi banyak. Tambah biak. Kita aduk lagi pelan-pelan. Setelah itu kita penuhi, kita tutup. Tidak, tinggal tunggu 7 hari. Berapa Pak? 7. Setelah 7 hari kita bisa gunakan. Bisa untuk tanaman,
bisa untuk fermentasi pupuk kandang, Satu kolam. daun-daun, Cara kolam. menggunakannya. Cara penggunaannya 1:10. Kalau kita biasanya kalau di lahan pertanian, kalau baru persiapan lahan, biasanya kita murni, tidak pakai campur air, karena mikrobakter mampu membunuh Ini langsung disiram gitu. langsung siram. Biasanya kan petani mengeluh banyak pupuknya. Tentunya kita tidak akan minta ini kalau bisa membunuh pupuk, tapi daripada para petani itu menggunakan herbisida. Herbisida itu merusak tanah nomor 1. Misalnya ada tanah yang terasering ya, itu bisa gugur atau bisa longsor pakai herbisida. Tidak bukan lama 2 tahun atau itu longsor. Maka untuk menjaga itu kita buka daripada pakai herbisida, ini pakai ini bisa, dan tidak merusak tanah, karena ini juga memperbaiki tanah ya. Kalau di tanaman jangan murni, karena kalau murni bisa mematikan tanaman. Campur air 1:10. 1 liter mikrobakter, 1 liter air. Setelah ini bisa untuk membuat ZPT atau untuk pestisida. Kita juga bisa untuk membuat pestisida. Pestisida nabati. Pestisida nabati, bahannya itu ini yang kita kenalkan yang sedang aja ya Pak. Ini daun mimba, terus Daun apa? minyak cengkeh, bukan atsiri tapi cengkeh, minyak cengkehnya. Yang ketiga baking soda. Gunanya baking soda itu mencampurkan antara air dan minyak, karena nitrobakter mengandung air, berupa air. Jadi kalau air dengan minyak tidak akan Bercampur. campur. Untuk mencampurnya pakainya baking soda. Kalau yang ini belum mematikan, atau mungkin bisa pakai konfon. Di sekitar kita banyak, sebetulnya banyak bahan-bahan pestisida, tapi kita mungkin belum mengetahui. Ada yang mematikan itu ada daun luwak, apa gitu? Daun songkok itu mematikan. Bluetooth connected. Terus biji jarak, ya, itu juga mematikan. Kalau yang mematikan, ingin yang mematikan campur aja, tambahkan bisa. Mematikan apa? Apa? Orang pun bisa mati. Orang yang bisa. Karena kalau daun bawang itu mengandung cyanida. Ini yang sudah jadi seperti ini ya. Itu apa? Nitrobakter. Jadi yang tahun 2020 sampai sekarang itu kita tiap tahun berubah. Yang tahun 2020 kita biasanya masih memakai tanah. Kelemahannya nanti waktu 3 bulan itu sudah berbau busuk. Terus kita ganti pakai biang yang murni. Terus tetesnya itu masih 5 liter.
ureanya dulu 5 liter. Kita selalu coba yang terbaik yang mana yang kita gunakan. Yang penting itu pembuatnya itu mudah, biayanya murah, digunakan juga efektif. Itu tiga-tiganya harus ada. Kalau misalnya mudah, sulit, murah, kan buatnya juga malas ya kalau sulit. Terus misalnya harganya mahal, dibuat mudah, efektif, itu di tingkat petani juga nggak mau. Karena tiga-tiganya harus berkaitan, harus mudah, murah, efektif. Misalnya 100 liter ini hanya butuh 3 kilogram urea 36. Terus 36 tambah garamnya 7.000 kali 3 21, 36 tambah 57. Mungkin tetesnya itu kalau setengah gelas mungkin hanya 1.000, tidak ada 100.000 ya. Kita sudah punya 100 liter sampai 150 per liternya. Tambah nanti biangnya itu yang pertama itu 150. Kalau untuk yang kedua nanti misalnya sudah membuat ini tiap hari kan digunakan, tinggal separuh misalnya, nanti tambahin aja bahan-bahannya separuhnya. Urea itu 1,5 kilo, garam 1,5 kilo, pedas tebunya 1/4 gelas. Masukkan, diaduk, nanti tambahi air lagi penuh, sudah jadi lagi. Kalau misalnya punya drum lagi, enggak usah datangkan 2, datangkan 1 aja, beli 1, jadikan 1 drum dulu. Setelah jadi dan drum lagi nanti 3 kilo urea, 3 kilo garam, 1 gelas, setengah gelas tetes, tambahi air. Tinggal ini diambil 2 ember, masukkan, penuhi air, sudah jadi. Kualitasnya sama, yang pertama dan yang kedua sama. 1 minggu lagi tutup lagi. Tutupnya nggak usah di lem seperti itu, nggak usah digelamkan, tutup ini aja. Misalnya ini aja, karena lebih bagus itu kalau tiap hari diaduk, karena ini aerob, membutuhkan udara. Kalau mau dekat lagi pakai itu yang aerator, terus disekat. Mungkin tidak sampai 1 minggu, 5 hari sudah habis. Kalau ciri-cirinya jadi, nanti baunya sama dengan yang aslinya. Itu 3 bulan itu sudah berbau busuk. Terus kita ganti pakai biang yang murni. Terus silahkan kalau mau hidup, tapi jangan kenceng-kenceng nyiumnya, mabuk. Kalau mau pupuk organik cair. Nah, itu nanti kalau ada waktu enggak ingin belajar, silakan nanti bisa langsung di lab kami. Kebetulan Pak Arif tidak bisa datang ya Pak Iwan, sehingga dilakukan oleh Pak Iwan.
Saya kira itu mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada bisa dilanjut ke Pak.